Jadi rasa melu cawe-cawe urusan jembatan Jaruman. Ini wilayah saya. Kami siap cawe-cawe di dalam sebuah pembangunan yang ada di wilayah Nganjuk. Diduga persoalan proyek jembatan Ngadirejo Tanjung Anom, LSM LPRI Nganjuk mencak atas statement Ketua LSM Mapak di YouTube. Pewarta 88.com menginformasikan, viralnya unggahan video yang diunggah di channel YouTube LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi, Mapak dengan ulasan perkataan yang diduga kurang mengesankan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Hal itu menjadi sorotan keras dari Ketua LSM Lembaga Pemantauan Reformasi Indonesia LPRI DPC Nganjuk. Dalam unggahan, Supriyono Ketua LSM Mapak terlihat di dalam video berdurasi pukul 9.13 dikemas di Mapak channel YouTube telah membeberkan dengan perkataan yang membuat LSM lain geram. Orang lain yang tidak ada kompetensinya jangan ikut cawe-cawe untuk pembangunan jembatan Dusun Jaruman Desa Ngadirejo Tanjung Anom. Demikian kata Supriyono Ketua LSM Mapak Nganjuk di Mapak channel YouTube diunggah pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Masih dikatakan Supriyono dalam Mapak channel, "Sudahlah gak usah khawatir ini saya kawal. Tidak usah membahas ini baru 40% dan 30% nonsen. Ini urusan saya, jadi mari teman-teman dan karena ini wilayah saya." Jadi kami menyanggah pernyataan dari saudara awak LSM atau Ketua LSM saudara Supri atau Pri Rangket sebagai Ketua LSM Mapak itu kemarin tanggal 7 Oktober melakukan sebuah statement atau yang jelas-jelas itu menyudutkan kami. Kami akan counter dengan keadaan bahwa sebuah lembaga dimanapun berada tidak bisa dikatakan tidak boleh cawe-cawe. Kami siap cawe-cawe di dalam sebuah pembangunan yang ada di wilayah Nganjuk. Khususnya saya sebagai Ketua LSM LPRI DPC Kabupaten Nganjuk siap dan tegas mengkanter bahasa yang sudah dikeluarkan oleh saudara Pri Ketua LSM Mapak. Iya. Berarti menurut Ketua LSM LPRI ini ucapan atau ulasan dari LSM Mapak ini kurang tepat begitu ya? Kurang tepat. Ini ruang publik, tidak boleh di backup. Itu ada indikasi backup. Karena apa? Beliau mengatasnamakan sebagai LSM dan berkata dalam statementnya tidak boleh cawe-cawe yang tidak berkompetensi. Itu aja yang membuat kami terenyuh dan tidak bisa terima. Ya, kemarin setidaknya juga ada ulasan kata-kata Pak ya, kira-kira bahasanya tuh tidak berkompetensi. Nah itu menurut jenengan bagaimana Pak, bahasa tidak berkompetensi sebagai lembaga dalam hal penilaian kompetensi itu? Kompetensi itu sendiri itu dalam hal apa? Dari lembaga itu tidak boleh dibatasi ruang. Kompetensi apa? Kalau sebagai pengawas publik itu dibolehkan, bahkan dilindungi undang-undang. Kalau bahasa yang tidak berkompetensi di sini jangan ikut cawe. Itu yang kami klarifikasi. Tolong ini dipahami saudara-saudara. Kita yang ada di lembaga, di luar ketua atau di luar sebagai LPR boleh. Kami akan mendukung dan kami tidak akan pernah menerima statement tersebut. Menurut kajian untuk telaah jenengan setelah melihat video yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober kemarin, dalam arti satu lembaga, ketua lembaga yang di Nganjuk itu mengatakan bahwa artinya bahwa ini adalah tanggung jawab saya, itu bagaimana itu menurut jenengan? Itu yang nggak tepat dan situ tidak boleh tanggung jawab saya kalau untuk urusan proyek di Ngadirejo mengenai jembatan ini tidak boleh mengatakan dia yang bertanggung jawab. Jangan neko-neko, jangan cawe, tidak boleh tidak. Apalagi ada sebuah kata-kata kompetensi itu yang menyinggung kami. Jadi lembaga itu tidak bisa dibatasi. Terus dengan hal tersebut, terus kira-kira mungkinkah kira-kira itu dalam ulasan penyampaian informasi yang dimasukkan YouTube itu sebetulnya statementnya, kalau dalam kajian itu statementnya dia sebagai LSM sendiri, apa mungkin kira-kira ada dugaan, ada pihak kedua atau ketiga itu dalam hal suruhan atau bagaimana Pak? Kalau kita mendengar statement, melihat itu
bisa aja dikatakan sebagai pribadi, tidak boleh karena dia sebagai ketua LSM. Ketua LSM tidak boleh bicara seperti itu karena itu ruang publik. Kalau toh dia diindikasikan ada sebuah permainan, ya semua itu bisa dibidik dari lembaga negara, baik itu PUPR ataupun yang lain atau pemegang proyek itu bisa juga ikut supaya tidak ada lagi cawe-cawe di LSM yang lain. Terus menurut Bapak LSM sendiri nih, Ketua LSM LPRI DPC Nganjuk, ini ulasan berita itu termasuk hal yang menghalangi kinerja baik lembaga kontrol sosial, baik media dan LSM apa enggak? Itu jelas menghalangi. Jelas menghalangi. Itu jelas akan menyebabkan sebuah stigma cara supaya publik itu tidak boleh cawe-cawe. Itu aja yang kami tidak suka. Tidak boleh masuk dalam hal pengawasan kontrol itu gitu. Harus disanggah. Makanya kami sebagai ketua LSM LPRI Kabupaten Nganjuk tidak boleh siapapun andekan mau ikut cawe-cawe dibolehkan karena ini ruang pembangunan ini juga harus diawasi. Ini memakai dana APBD Kabupaten Nganjuk dan itu juga menjadi keharusan kami mengawasi karena lembaga pengawasan atau LPR ini itu tugas dan itu LSM harusnya begitu. Kita ciptakan sebuah kompetensi dalam pengawasan. Oh, gitu. Sosialnya harus jelas gitu. Ya berarti ini termasuk juga sudah suatu bentuk menyalahi aturan kode etik nih. Jelas menyalahi. Makanya statement perkataan di dalam sebuah unggahan itu harus betul-betul mencerminkan sikap sebagai ketua LSM. Tidak boleh membackup, kata-kata sudah membackup, melarang kami. Kami sebagai lembaga LPRI tidak bisa dihalangi. Di awak media lain boleh, karena itu memang ruang. Terus menurut panjenengan pribadi, Bapak Ketua LSM LPRI, terus dengan hal seperti ini, kesan dan pesan jenengan kepada beliaunya itu apa? Mungkin kalau ada yang disampaikan. Tolong, saudara Pak Pri yang ada di Ketua LSM, Mapak, harusnya Anda bisa memberikan contoh kepada kami, adikmu di LSM atau di Ormas ini untuk berkarya selalu menciptakan suasana kondusif antara pelaku proyek ataupun pemerintah yang mengerjakan sebuah pembangunan, dan jangan sekali-kali menyatakan pernyataan seperti itu. Kami kurang berkenan. Ya, terima kasih, Pak. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Suara Pewarta 88.com melaporkan.